Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi. Hari ini saya buatkan video saya atas nama Pak Nanang Isroni. Mohon maaf kalau dalam pembuatan video ini mungkin ada yang tidak pas, mungkin terlalu cepat atau kurang jelas, karena saya juga baru belajar, karena prinsipnya ini untuk membantu pembelajaran. Masukan-masukan daripada pembuatan video ini saya harapkan disampaikan ke saya untuk perbaikan. Hari ini kita bahas di halaman 57, yaitu tentang fungsi. Apa sih fungsi? Gunanya yaitu adalah untuk mempermudah pemahaman dari suatu teori ekonomi diterapkan ke fungsi matematika, atau sebaliknya, fungsi matematika diterapkan ke fungsi ekonomi. Nah, gunanya adalah untuk mempermudah saja. Nah, contohnya apa? Misalnya kalau Anda semua dikatakan pandai kuliah, maka ada fungsi matematika. Misalnya berapa IPK-nya. Nah, itu adalah berarti sudah terkait dengan fungsi matematika. Nah, bicara fungsi ini, karena terkait dengan teori ekonomi, maka ada namanya variabel. Apa sih variabel? Variabel itu adalah suatu data yang ada nilainya. Misalnya yang mempengaruhi berat badan adalah tinggi badan. Maka ingin tahu berat badan ya harus tahu data tentang tinggi badan. Misalnya kalau tinggi badannya 150, maka berat badannya sekian. Tinggi badannya 170, berat badannya sekian. Kemudian ada lagi namanya koefisien. Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Nah, ini nanti fungsi koefisien itu untuk menjelaskan variabelnya tadi. Kalau konstanta itu adalah namanya konstan ya. Konstan itu adalah bilangan tetap di dalam suatu persamaan matematika tadi. Kemudian ada lagi yang namanya apa? Unsur ya. Apa itu unsur? Yaitu seperti halnya variabel tadi, unsur ini adalah cerminan daripada gabungan koefisien variabel dan konstanta. Nah, rumus umum dari fungsi ini biasanya memakai regresi. Y sama dengan fungsi X. Y itu adalah variabel yang tergantung, terikat. X itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y. Ini silakan dibuka di halaman 58. Ini mohon maaf ya kalau kecepatan ya, karena ini durasinya 10 menit ya, biar enggak boros pulsa. Contohnya di halaman 58 itu ada namanya nilai fungsi secara umum Y sama dengan fungsi X. Contoh konkretnya Y sama dengan 5 plus 0,8 X. Maka yang dikatakan sebagai konstanta itu adalah 5, koefisien itu adalah 0,8. Berarti yang mempengaruhi Y itu adalah fungsi X. Nah, pertanyaannya, bagaimana ini diterapkan di ekonomi? Terus fungsinya untuk apa sih? Yang fungsinya banyak sekali, terutama untuk memprediksi, memperkirakan kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang sifatnya prediktif dari suatu variabel. Nah, sehingga masih di halaman 58-59 ini, fungsi daripada Y sama dengan fungsi X, Y sama dengan 5 plus 0,8 X. Nanti Anda disuruh untuk menghitung berapa nilai X-nya dan berapa nilai Y-nya. Terus bagaimana nanti membuat persamaannya, terus nanti bagaimana membuat grafiknya dan seterusnya. Nah, jenis fungsi itu ada namanya fungsi aljabar sama fungsi non aljabar. Aljabar itu ya dari bahasa Arab ya, karena yang menemukan orang Arab, orang Islam, yaitu bahwa aljabar ini dibagi yang irasional sama rasional. Nanti yang kita pakai adalah yang aljabar yang rasional. Apa itu rasional? Bilangan binaral yang jelas rasional, yang terlihat jelas. Namun ada juga fungsi non aljabar atau transenden. Nanti tidak kita bahas, yang kita bahas adalah aljabar.
Nah, fungsi tadi yang aljabar itu dijelaskan lagi ada namanya fungsi eksplisit sama implisit. Namanya eksplisit itu adalah jelas, kalau implisit itu adalah tidak jelas. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan fungsi X, di mana bentuk implisitnya adalah fungsi X sama dengan 0. Apa sih bedanya? Kalau implisit itu jelas Y-nya itu di mana, X-nya di mana. Kalau implisit itu tidak jelas, Y sama X-nya itu gabung. Jadi kalau di contohnya di buku itu halaman 60, itu adalah fungsi X, Y, itu ada di sebelah kiri kalau implisit. Kalau eksplisit jelas, Y sama dengan fungsi X. Nah, fungsi itu ada yang sifatnya linear, ada yang sifatnya kuadratik dan kubik. Apa ciri-ciri linear? Linear itu kalau nggak ada kuadratnya. Kalau kuadratik jelas kuadratnya 2. Kalau kubik jelas itu 3. Nah, sekarang gambaran fungsi linear. Ini ada teori penawaran ya. Kalau terapkan di sini, Y sama dengan apa? 3 plus 2X. Jadi kalau X itu adalah harga, Y adalah penawaran. Kalau X-nya 0, maka penawarannya 3. Kalau harganya naik 1, maka penjualnya akan jual 5. X-nya 2, penjualnya 7. X-nya 3, penjualnya menawarkan 9. Ini sesuai dengan teori penawaran. Harga naik, maka penawaran akan bertambah. Kalau dibuat grafiknya, dari kiri ke atas akan naik. Nah, itu adalah gambaran dari fungsi penawaran. Pertama, dari persamaan matematika Y sama dengan 3 plus 2X, di situ bisa digambarkan, oh kalau fungsi yang seperti itu adalah fungsi penawaran. Ada lagi penggambaran fungsi nonlinear ya. Nonlinear itu tadi ada kuadratnya. Namanya hidup di dalam bisnis itu kan kadang naik, kadang turun, maka sifatnya nonlinear. Ada juga yang fungsinya parabola. Ini parabola terbalik. Y sama dengan apa? 8 min 4X plus X kuadrat. Ini di buku matematika halaman 63. Sehingga kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? 8. X-nya 1, Y-nya berapa? 5. X-nya 2, Y-nya 4. Nah, penggambaran dari fungsi-fungsi ini Anda nanti akan diajak pertama bagaimana membuat suatu persamaan. Yang kedua, kalau sudah ketemu persamaan ini, coba diterjemahkan. Yang ketiga, cari nilainya, nilai Y sama dengan X-nya itu berapa. Yang keempat, kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk apa setelah Anda ketemu persamaan tadi. Ini gambaran sekilas penjelasan tentang fungsi ini. Jadi video ini saya buat singkat. Mengapa saya enggak pakai Zoom atau enggak pakai Google Meet? Pertimbangannya kalau saya buat video ini, Anda mungkin lagi berhalangan sinyal atau jaringan, atau pas mungkin lagi ada musibah sakit atau ada kesibukan, video ini bisa disetel kapan-kapan saja, bisa silakan Anda buat sehingga tidak mengganggu Anda. Nah, di sharingnya itu nanti ada namanya tugasnya. Nah, sekarang ada contoh Y sama dengan 16 min 8X plus X kuadrat. Di situ ada namanya perumpamaan ya. Perumpamaan itu untuk mencari berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya. Nah, dimisalkan kalau X-nya 0, maka Y sama dengan berapa? 0 min Y sama dengan 16. Nah, bagaimana kalau Y-nya 0? Nah, maka di situ adalah 0 min X sama dengan ketemu adalah 4. Nah, di situ sekali lagi ada berbagai macam gambaran nanti terkait dengan simetri dan seterusnya, tapi tidak saya bahas, silakan bahas sendiri. Langsung latihan aja di halaman 74. Nah, ini kerjakan Anda
ada di soal nomor 1. Nah, di situ silakan Anda kerjakan, saya kasih contoh yang A ya. Tentukan penggal X dan penggal Y dari persamaan. Artinya carilah nilai X dan Y dari persamaan itu. Di situ 5X min 10Y min 20 sama dengan 0. Maka dibuat eksplisit 5X min 20 sama dengan 10Y. Jika Y sama dengan 0, maka 5X sama dengan apa? 5X min 20 sama dengan 10, 10-nya dikalikan 0, maka 5X min 20 sama dengan 0, maka 5X sama dengan 20, X sama dengan 20 per 5, maka X sama dengan 4. Nah, bagaimana jika X-nya 0 ya? Maka 5X min 20 sama dengan 10Y. Maka 5 kali 0 min 20 sama dengan 10Y. 10Y sama dengan min 20, maka Y sama dengan min 20 per 10. Nah, maka Y sama dengan apa? Min 4.